Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Rizka Dewi Sertika dengan NPM 19030100059 dari Prodi Ekonomi Syariah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya yang terhormat yaitu Ibu Nurul Mahmudah yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini. Dan pada hari ini, saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Siswaf dengan tema Manajemen Infak. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, saya akan menjelaskan materi infak terlebih dahulu. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak adalah mengeluarkan harta dengan sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak ia kehendakinya. Ada pula pendapat yang mengatakan secara bahasa infak bermakna keterputusan dan kelenyapan. Dari sisi leksikal, infak bermakna mengorbankan harta dan semacamnya dari hal kebaikan. Dengan demikian, kalau kedua makna ini digabungkan, maka dapat dipahami bahwa harta yang dikorbankan atau didermakan pada kebaikan itulah yang mengalami keterputusan atau lenyapnya dari kepemilikan orang yang mengorbankannya. Menurut istilah, infak berarti mengeluarkan harta yang thayyib atau baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Infak juga diartikan mengeluarkan sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendakinya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan mengeluarkan atau membelanjakan harta, tentunya hal ini berbeda dengan pemahaman-pemahaman masyarakat terhadap pengertian infak. Hal ini dikarenakan pengertian infak secara etimologi yang berasal dari kata bahasa kata Arab masih sangatlah umum. Apakah yang dimaksud mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam hal keperluan diri sendiri atau untuk kepentingan umum? Yang pertama ada membelanjakan harta dalam Quran surat An-Anfal ayat 63 yang artinya walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Oleh karena itu, infak dalam arti membelanjakan harta bukan untuk keperluan diri sendiri, akan tetapi untuk keperluan bersama. Yang kedua ada memberi nafkah. Kata infak ini juga berlaku ketika seorang suami membiayai belanja keluarga atau rumah tangganya. Dan istilah baku dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan nafkah. Kata nafkah tidak lain adalah bentuknya dari kata infak. Dan hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Berdasarkan pengertian di atas, maka setiap pengorbanan atau pembelanjaan harta dan semacamnya pada kebaikan disebut al-infak. Dalam infak tidak ditetapkan bentuk dan waktunya. Demikian pula dengan besar atau kecil jumlahnya. Tetapi infak biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infak adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat. Jika seseorang berinfak, maka kebaikan akan kembali pada dirinya. Tetapi jika ia tidak melakukan hal itu, maka tidak akan jatuh kepada dosa. Sebagaimana orang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat, tetapi ia tidak melaksanakannya. Adapun syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak agar yang pertama, menginfakkan harta yang kita miliki
Quran Surat Al-Takabun ayat 16. Yang kedua, menginfakkan menurut kemampuannya dalam Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Yang ketiga, harta yang dibelanjakan hendaknya harta yang baik dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Dan yang keempat, tidak berlebihan atau israf dan tidak pula kikir dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dan yang terakhir, jangan boros dalam menghambur-hamburkannya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26. Mengenai pengolahan infak sudah tercakup kepada pengelolaan zakat dengan adanya banyak lembaga baik yaitu diatur oleh negara maupun masyarakat. Begitupun dengan pengolahan sedekah yang akan dibahas berikutnya, ia juga tercakup dalam lembaga-lembaga itu. Demikianlah akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.